Halo, Shalom kelas 10 IPA. Ya, kita akan sama-sama masuk pembelajaran pertama kita. Di bab yang pertama di fisika ini adalah besaran dan pengukuran fisika. Ini adalah bab yang paling dasar dan bicara tentang besaran dan pengukuran pastinya itu berhubungan erat dengan namanya materi fisika. Ya, di fisika kamu akan selalu menggunakan besaran dan pasti kamu akan selalu melakukan pengukuran. Ya, jadi perhatikan bab ini dengan baik. Oke, ya. Jadi untuk materi pembelajarannya secara garis besar ya itu ada 4, ya besaran dan satuan. Lalu kita akan menganalisis dimensi ya dari besaran dan satuan. Terus kita akan bahas yang sama namanya notasi ilmiah. Lalu terakhir itu pengukuran. Nah, kita langsung masuk yang pertama nih, besaran dan satuan. Ya, ini sudah kalian pelajari di SMP juga kalau tidak salah di kelas 7 ya, kalau Ibu tidak salah. Oke, ya jadi mungkin ini yang sering kalian temukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mungkin ada yang bertanya gitu ya, berapa berat badan kamu? Jam berapa kamu bangun tidur? Ya, atau berapa tinggi badan kamu? Nah, itu sebenarnya contoh-contoh besaran yang pokok ya, besaran pokok yang ada dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya, berapa berat badan kamu? Oh, berat badan saya 40 kilogram. 40 kilogram itu menunjukkan besaran. Ya. Misalnya yang kedua soal waktu. Oh, berapa waktu yang kamu butuhkan dari jam kamu bangun tidur sampai kamu siap-siap untuk mulai sekolah? Oh, 1 jam. Ya, 1 jam menunjukkan besaran. Berapa tinggi badan kamu? 150 cm. 150 cm juga menunjukkan besaran. Jadi itu contoh-contoh besaran yang ada dalam kehidupan kita. 40 kg 1 jam, 150 cm. Nah, sekarang pertanyaannya, besaran itu apa sih? Ya. Nah, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat diterapkan dengan angka dan dia punya yang namanya satuan. Ya. Jadi besaran itu dia dapat diukur dan dapat diterapkan dengan angka punya satuan. Jadi kalau kita bicara soal besaran, ya kalian ada 40 kg, tadi misalnya masa kalian 40 kg, berat kalian 105, tinggi kalian 150 cm, ya artinya kamu ya mengukur sesuatu, mengukur masa kamu, nah dapat diukur pasti kamu dan kamu dapatkan angka dari hasil pengukuran kamu. Angkanya mana 40, 150 dan punya yang namanya satuan ya kilogram sentimeter. Ya ini satuannya gitu. Nah, di fisika sendiri ya besaran fisis itu biasanya juga disebut ada 2 ya. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Ya namanya juga pokok. Besaran yang satuannya didefinisikan atau ditetapkan. Turunan artinya dia diturunkan. Ya, dari satu atau lebih satuan besaran pokok. Jadi jelas besaran pokok itu sudah ditetapkan, punya definisi yang tetap dari para ilmuwan. Besaran turunan diturunkan satuannya dari besaran pokok. Ya, jadi ini secara garis besar ya. Ini 2 besaran yang harus kalian ingat dengan baik. Pokok dan turunan. Oke. Nah, bicara tadi soal besaran, satu hal yang paling penting di besaran itu adalah punya angka, bisa diukur punya angka dan ada satuannya. Sekarang satuan itu apa? Ya, satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Ya, dia bicara soal pembanding dalam pengukuran suatu besaran. Nah, pertanyaannya bagaimana itu contohnya? Misalnya kita balik lagi, masa kamu 40 kg, tapi kamu hanya tulis 40 nih ya. Terus kamu tulis lagi tinggi kamu 150 cm. Kalau kamu tidak masukkan yang namanya satuan, ya, tidak ada bedanya, tidak ada yang bisa dibandingkan. 40 ini apa, 150 ini apa, hanya nilainya, tapi tidak tahu keterangannya apa. Jadi satuan ini fungsinya untuk memberikan keterangan supaya jadi pembanding ya ketika kamu mengukur suatu besaran gitu. Jadi ada 40 kg dan ada 150 cm gitu ya. Jadi ada pembanding.
Ya, ketika kamu masukin satuan langsung kelihatan bedanya. Oh, 40 ini yang dimaksud tadi masanya. Oh, 150 ini tingginya atau panjangnya kayak gitu. Itu satuan ya. Seperti besaran pokok, satuan juga dibagi dua. Ada satuan tidak baku, ada satuan baku. Ya, satuan tidak baku itu dia satuan yang sudah ditetapkan oleh para ilmuwan secara resmi. Ya, satuan tidak baku itu satuan yang tidak ditentukan secara resmi oleh para ilmuwan. Ya, jadi dan hasil pengukurannya itu beda-beda setiap orang. Sedangkan satuan baku yang tadi, satuan yang ditetapkan secara resmi oleh para ilmuwan dan ada standarnya. Jadi kalimat gampangnya adalah satuan baku ini tidak ditetapkan. Ukurannya beda dari orang A ke orang B. Satuan baku ini sudah ditetapkan jadi satuan di seluruh dunia gitu. Makanya satuan baku ini biasa kita sebut dengan Satuan Sistem Internasional atau SI. Oke, ya. Kalau kalian lihat ini adalah salah satu animasi dari piramida di Mesir ya, zaman dahulu ya, zaman dahulu itu eh, orang Mesir ya belum tahu yang namanya ukuran meter gitu. Pengukuran dengan satuan meter itu belum ada yang tahu. Tapi mereka bisa membangun ya si piramida ini dengan tinggi kurang lebih ya 147 meter gitu dengan berat 5.955.000 ton. Ya dengan waktu kurang lebih mereka bangun itu 20 tahun. Pertanyaannya bagaimana mereka bisa membangun dan mengukur piramida di Mesir ini ya tanpa adanya alat ukur waktu itu. Nah, orang Mesir dulu ya pakai yang namanya cubit. Cubit. Nah, cubit itu panjang dari siku sampai ujung lengan. Panjang dari siku sampai ujung lengan. Ya, kalau di Indonesia itu dia sebut dengan hasta. Ya, dari siku sampai ujung jari, ujung jari ya. Cubit itu hasta. Ini ya pengukuran-pengukuran yang tidak baku sebenarnya, satuan yang tidak baku. Menggunakan rata-rata itu menggunakan tubuh manusia. Yang kedua ada namanya yard gitu ya. Dari ujung hidung sini sampai ke ujung jari. Kalau kalian biasa ke toko pakaian ya, kalian lihat ibu-ibu kalau mengukur kain atau benang atau apapun itu, biasanya ukur dari tengah dada sampai ke ujung jari ya. Itu sama kayak yard. Ya ujung dada itu setara apa? Ya searah dengan si ujung hidung. Makanya diukurnya begini. Dan kalau ibu sendiri, ya ibu masih sering menemukan ini gitu di Indonesia. Berikutnya ada satu depa gitu ya. Satu depa dari ujung jari ke ujung jari yang lain, kiri ke kanan. Jempol ke kelingking itu satuan jengkal ya. Jengkal juga ibu rasa ini familiar di kalian kalau biasanya orang yang zaman dulu orang main kelereng ya. Ibu nggak tahu kalian sekarang suka main kelereng atau enggak. Ya tapi kalau ngukur kelereng mana yang lebih jauh teman kamu atau kamu, ya itu biasa diukur dengan satu jengkal. Nah, ukuran-ukuran seperti ini ya yang dipakai ini disebut dengan satuan yang tidak baku ya. Ukuran setiap orangnya berbeda ya. Dari ukuran tangan kamu ke tangan teman kamu ke sama ibu itu beda-beda gitu. Makanya itu sebut satuan tidak baku, tidak resmi. Ya. Nah, sekarang ya masalahnya itu satuan tidak baku itu ukuran tiap orang berbeda-beda ya dan kita punya namanya dunia ini terlalu luas dan berbeda-beda. Jadi kita butuh satu acuan yang sama. Kita butuh kesepakatan untuk mengukur satu dengan lebih mudah agar konversi satuan juga lebih mudah gitu ya. Nah, cara mengatasinya dengan apa? Ya, jadi para ilmuwan akhirnya menetapkan namanya satuan baku. Dia menetapkan satuan sistem internasional atau International System of Units gitu. Yang kita singkat biasa di fisika itu satuan SI ya. Jadi satuan SI ini yang akan kita pakai ya terus dalam perhitungan di fisika. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya, tadi kita sudah lihat mengenai satuan yang tidak baku. Nah, yang ini kita akan sama-sama lihat besaran pokok, besaran-besaran yang sudah ditetapkan, dan satuannya. Ya, jadi besaran pokok sudah ditetapkan dan satuan SI yang juga sudah ditetapkan. Nah, dalam fisika ada 7 besaran pokok yang harus kalian ingat dengan baik gitu. Nah, dan satuan SI-nya apa gitu. Yang pertama ada panjang. Satuannya itu meter.
singkatannya M. Ya, nanti kita akan bahas soal dimensi nanti. Yang berikutnya itu massa, ya, satuannya kilogram, singkatan kg. Waktu second, singkatan S, ya, detik gitu ya. Dalam detik ini ya, second artinya detik. Kuat arus listrik ampere, ya, singkatannya A besar. Suhu Kelvin, singkatannya K besar. Jumlah zat mole, ya, singkatannya mol, ya. Intensitas cahaya kandela, ya, singkatannya C besar D kecil, gitu ya. Jadi ini adalah 7 besaran pokok yang harus kalian ingat. Dan artinya kalau kalian mau perpanjang dalam fisika, pastikan satuannya itu satuan SI yang dipakai, yaitu meter. Begitu juga massa, kilogram. Begitu juga waktu, second. Kenapa? Karena ketiga ini yang kurang lebih dalam semester ini akan kita temukan. Ya, nanti untuk arus, ya, kuat arus, listrik, suhu, jumlah zat itu nanti kita banyak temukan di kelas 11 dan nanti di kelas 12 ya. Jadi untuk panjang masa dan waktu tolong diperhatikan. Kalau kamu nanti temukan soal yang misalnya, oh panjang, diketahui panjang lintasan yang ditempuh oleh sepeda sejauh 150 cm. Ya, artinya kamu harus bawa dia konversi cm itu ke meter. Ya, karena kita akan hitung semuanya menggunakan satuan SI. Ya, cm bawa dulu ke meter. Begitu juga dengan massa. Misalnya, diketahui massa batu yang dipegang oleh si anak adalah 20 gram. Ya, artinya kamu harus bawa dulu nih, ya, 20 gram itu ke kilogram. Bawa ke satuan SI. Waktu juga, misalnya, waktu yang ditempuh anak berjalan dari titik A ke titik B adalah selama 2 menit. Ya, artinya semua waktu itu 2 menit kamu konversikan dulu ke detik atau second. Ya. Jadi kalau dalam satuan SI, ya perhitungan fisika semuanya dibawa dulu konversi dulu di awal ke satuan SI ya. Jelas gitu. Oke, jelas ya. Jadi ada 7 nih. Ini yang harus kalian hafal ya. Catat dengan baik ya. Oke, ya selain satuan dan besaran-besaran tadi, Ibu yakin kalian juga pernah menghitung besaran-besaran ini. Saya luas kamar, luas eh, meja kalian, atau luas kotak, ya, atau volume kalian minum air, atau waktu SMP pernah kalian hitung massa jenis air, massa jenis minyak. Nah, luas volume massa jenis ini disebut dengan besaran turunan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, bagaimana ini Bu maksudnya? Ya, kita akan lihat. Nah, luas. Ya, luas itu rumusnya apa? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjang itu satuannya apa? Meter. Lebar itu juga termasuk dalam besaran apa? Panjang juga, ya meter. Maka meter kali meter sama dengan meter kuadrat. Ya, luas gitu. Makanya ini disebut dengan besaran yang diturunkan. Ya, ini besaran pokok turunannya meter kuadrat, yaitu satuan dari luas. Kita lihat volume. Volume juga sama ya. Volume ini ada panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Panjang, lebar, dan tinggi itu termasuk besaran apa? Besaran panjang. Ya satuannya meter kali meter kali meter. Makanya dapatlah kita meter pangkat 3. Nah, massa jenis ya, massa jenis atau kalau kalian ingat ya, massa jenis itu disingkat dengan ya dilambangkan dengan rho gitu ya. Hampir kayak P agak melengkung gitu. Gini. Rho ya. Nah, rho ini ya, rho ini sama dengan atau massa jenis ini sama dengan massa per volume. Ya, massa per volume. Massa per volume. Massa itu apa? Massa itu adalah satuannya kilogram. Ya, satuan SI dari massa apa? Kilogram. Volume. Volume kita lihat yang tadi ya. Volume itu meter pangkat 3 dari ini. Di sini ya, kita langsung masukin aja. Jelas ya, Ibu rasa kalian. Kilogram per meter kubik ya. Meter pangkat 3. Kita bisa tulis kilogram per meter kubik begini, gitu ya. Atau bisa juga kalian tulis kilogram meter pangkat min 3 ya. Ingat dalam perpangkatan yang dibagi kalau dia naikkan ke atas pangkatnya jadi min. Kayak gitu. Ya, jadi ini yang disebut dengan
besaran turunan gitu. Setelah kita bahas yang namanya besaran, ada besaran pokok, besaran turunan, satuan, ada satuan tidak baku, ada satuan baku, kita lihat yang namanya dimensi. Ya tadi kalau kalian lihat di samping tabel yang 7 besaran pokok itu ada dimensi. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu dimensi. Nah, dimensi ini ya sebenarnya menunjukkan bagaimana sih caranya besaran-besaran itu tersusun dari besaran pokok. Ya dimensi besaran pokok sudah ditentukan ya. Nah, kita akan sama-sama melihat dimensi besaran turunan. Ya, bagaimana besaran-besaran turunan itu tersusun dari besaran pokok. Cara penulisannya biasa itu ada tanda kurung siku seperti ini, dan di tengahnya itu ditulis oleh huruf kapital, lambang dimensi dari besaran yang dilihat gitu ya. Apa sih gunanya kita belajar yang namanya dimensi dalam besaran? Ya, yang pertama itu dapat digunakan untuk membuktikan dua besaran itu setara atau tidak. Contohnya itu adalah dimensi dari usaha, ya, usaha dan juga energi kinetik misalnya. Usaha dan energi kinetik itu punya satuan ya yang namanya joule, sama-sama joule. Ya usaha atau kita lambangkan dengan W besar dan energi kinetik ya. Keduanya ini punya besaran yang sama yaitu joule. Ya, ini juga joule gitu ya. Nah, jadi dari kedua si besaran ini ya, besaran turunan ini menggunakan dimensi kita bisa tahu ya apakah besaran ini setara atau tidak ya. Keduanya ini setara gitu ya. Yang kedua itu dapat digunakan untuk membuktikan persamaan. Ya, jadi persamaan yang ada ya apakah benar atau tidak bisa dibuktikan dengan dimensi. Nanti waktu kita analisis dimensi kalian akan lebih tahu maksudnya itu bagaimana. Yang ketiga menentukan satuan dari besaran turunan. Ya, nanti kalian akan lihat ya maksudnya ini bagaimana itu dianalisis dimensi ya setelah ini. Oke, ya ini kita balik lagi ke tabel yang sebelumnya. Besaran pokok, satuan, dan singkatan. Ya, di sini dimensinya itu sudah juga ditetapkan. Panjang itu dimensinya yang seperti tadi penulisannya pakai tutup kurung yang siku dengan huruf tengahnya itu huruf besar. Dimensi dari besaran pokok. Panjang itu dimensinya L ya. Dari mana? Kenapa mereka bisa tentukan L itu dari bahasa Inggris sebenarnya length gitu ya. Massa M besar mass ya. Kalau bahasa Inggrisnya massa. T waktu T besar time gitu. Kuat arus listrik I ya. Suhu itu theta, jumlah zat itu N, intensitas cahaya itu J besar. Ya, jadi ini kalian bisa hafalkan juga ya. Atau kalau kalian mbak ngerti bahasa Inggrisnya ini mudah gitu ya. Jadi ini besaran pokok, satuan, singkatan, dan dimensi yang sudah ditetapkan. Jadi ini yang harusnya paling udah harus hatam nih kalian ya, udah harus kalian pahami dengan baik gitu. Oke, kita masuk nih contoh sederhana bagaimana kamu menentukan dimensi ya. Kita punya yang namanya tadi coba ya, luas itu panjang kali lebar, M kali M sama meter kuadrat. Gampang nih ya kalau dalam dimensi. Kita hanya buat apa? Kita dari besaran turunan itu kita lihat rumusnya dulu. Panjang kali lebar. Ya, panjang dimensinya apa? Tadi length, L besar ya. Lebar juga dimensinya sama. Maka L kali L kuadrat ya. Gitu. Ini mudah ya. Nah, massa jenis atau rho yang ya ini tadi ya, kilogram per volume, kilogram per meter kubik. Ya, massa. Massa di sini dimensinya M. Volume itu ya dari tadi panjang kali berkali tinggi maka L kali L kali L ya sama dengan L pangkat 3. Di sini tutup kurung siku ingat harus ada. Kalau tidak karena itu ciri-ciri dari dimensi gitu ya. Maka ditulis M turun L pangkat 3, biar pernya itu hilang, maka pangkatnya dia ke atas jadi min. L pangkat min 3. Oke, yang berikutnya itu kecepatan, jarak per waktu, meter per second. Nah, dimensinya itu bagaimana? Jarak itu L, ya. Jarak itu bicara soal besaran panjang, ya. Panjang, maka dia L. Per waktu apa? Time, ya, T. Jadi L per T.
Nih kan LT, T-nya pangkat 1. Naikkan karena dia bagi jadi LT pangkat min 1. Ya, jadi ini cara kalian menentukan dimensi gitu ya. Jadi hanya tinggal kalian tahu, yang penting rumusnya dulu. Dari rumusnya kalian tentukan besarannya, ini rumus ya. Rumusnya tentukan besarannya apa, dari besaran kita lihat dimensinya. Itu dari dimensi gitu. Ya. Dari sini juga kita tinggal bisa lihat, oh LT pangkat min 1. Ya tadi salah satu tujuannya itu untuk menentukan besaran fisika yang besaran turunannya LT pangkat min 1. Maka rumusnya L itu apa? Oh, satuan dari massa. Ya, dimensi dari panjang, maka M. Itu T waktu, O, M, S pangkat min 1 atau meter per second. Begitu ya. Jelas ya? Oke ya, tadi kita sudah bahas soal besaran itu apa, satuan itu apa, dimensi itu apa. Sekarang kita masuk yang namanya analisis dimensi. Ya, di analisis dimensi kita akan lihat sedikit, ya pasti berhubungan erat dengan namanya besaran turunan, bagaimana dari besaran pokok terbentuk besaran turunan, dan bagaimana terbentuk dimensi-dimensinya. Ya, seperti sudah dibahas sebelumnya juga, kegunaan dimensi salah satunya yaitu untuk melihat apakah dua besaran itu setara atau tidak. Nanti kita coba di sini. Yang kedua ya, menunjukkan apakah persamaan yang diketahui itu benar atau tidak. Nanti itu dibuktikan dengan dimensi. Jadi kita akan kerjakan soal-soal yang berhubungan dengan itu. Ya, jelas ya? Oke, yang pertama kita masuk soal yang pertama yaitu ya, dia diketahui ya usaha didefinisikan dengan gaya dikali jarak. Apakah besaran usaha setara dengan energi kinetik? Ya, dia minta kita buktikan dengan dimensi. Oke, langsung saja kita jabarkan dulu ya usaha. Usaha itu dilambangkan dengan W ya. Katanya tadi gaya dikali jarak, usaha itu ya. W lambangnya usaha, F itu lambangnya gaya, jarak itu S. Di beberapa buku dia jarak itu X ya, sama saja. Tergantung kalian mau pakai yang mana, terserah gitu. Itu hanya masalah lambang. Oke, ya, gaya di fisika itu satuannya Newton. Newton itu besaran turunan, ya. Besaran turunan dari apa, Bu? Ya, ada kalau bicara soal gaya, gaya itu sama dengan M kali A, ya. Jadi massa kali percepatan, ada kecepatan. Ya, jadi turunan dari ada jarak, ada waktu, ada juga massa, ya. Nanti kalian jabarkan, nanti akan dapat kalau Newton itu kilogram meter per second kuadrat. Ya, S jarak satuannya apa? Meter. Meter masukin. Sekarang bagaimana analisis dimensinya? Mudah sekali. Kalian tinggal apa? Ganti semua satuan dengan dimensi yang diketahui. Ini sudah masuk dalam satuan dari besaran-besaran pokok ya. Massa, panjang, waktu. Ya, tinggal masukin nih dimensi yang diketahui. Dimensi dari massa apa? M. Dimensi dari panjang atau jarak apa? L. Waktu apa? T. Ya, di sini tinggal masukin kilogram M, meter itu L, per S kuadrat, waktu dipangkatkan 2 dikali dengan M. L turun. Tinggal kita rangkumkan M turun, L dikali L kuadrat per T pangkat 2. Ya, T pangkat 2 kalau kita naikkan, hilangkan pembagiannya, maka dia jadi T pangkat min 2. Jadi kita dapatlah ya dimensi dari usaha itu apa? M L kuadrat T pangkat min 2. Selesai. Next, energi kinetik nih sekarang. Energi kinetik itu kita singkat dengan EK. Rumusnya sama dengan setengah MV kuadrat. Ya, nanti ini akan kalian ketahui ya mengenai besaran-besaran ini lebih banyak nanti di semester 2 bab usaha dan energi. Oke ya. Nah, setengah MV kuadrat. Setengah ini kita abaikan dulu ya karena dia tidak masuk dalam analisis dimensi. Yang mau kita analisis besarannya MV kuadrat. M massa kali kecepatan yang dikuadratkan. M itu kilogram, kecepatan meter per second ya, di besaran turunan dipangkatkan 2. Langsung dimensinya masuk yuk. Kilogram massa M, panjang M, ternyata meternya dipangkatkan 2. Ya udah, berarti dimensinya juga dipangkatkan 2, L pangkat 2. Waktu second dipangkatkan 2, dimensinya apa? T, dikuadratkan juga sesuai yang di atas ya. Dapatlah kita M L kuadrat per T pangkat 2. Samakan seperti yang sebelumnya ya. Pembagiannya kita hilangkan, coba
biar sama rata ya. M L kuadrat tetap L kuadrat per T pangkat 2 ya. Pembagian naik jadi pangkatnya min 2. Oke, jadi tinggal kita lihat nih, apakah setara usaha dan energi kinetik dari dimensinya. Tinggal lihat, oh ternyata dimensi usaha itu M L kuadrat T pangkat min 2. Energi kinetik apa? M L kuadrat T pangkat min 2. Apakah sama? Ya, sama ya, keduanya sama. Jadi kita dapat katakan W itu setara dengan EK. Oke, jadi dalam fisika keduanya itu punya satuan Joule ya. J, lambangnya itu J. Jadi setara ya, terbukti dari dimensinya yang sama. Oke, kita next. Nah, kita punya soal yang kedua. Nah, benda yang bergerak lurus dinyatakan dalam persamaan X sama dengan X0 plus setengah AT kuadrat. Buktikan apakah persamaan tersebut benar secara dimensi. Soal yang kedua ini minta kita untuk coba buktikan persamaan ini benar nggak sih? Ya, dengan analisis dimensi. Oke, ya penting untuk kita perhatikan kalau untuk menentukan apakah benar atau tidak, artinya dimensi di ruas kiri ini harus sama dengan dimensi di ruas kanan. Kalau dia tidak sama, artinya persamaannya salah ya. Oke, kita jabarkan dulu ya, X sama dengan X0 plus setengah AT kuadrat. Ya, keterangan dulu nih. Nah, tadi sebelumnya Ibu sudah singgung juga ya, jarak itu bisa dikatakan S, bisa dikatakan X ya, tergantung itu hanya masalah lambang. Nah, sekarang kita mau lihat X itu jarak. X0 ini apa? Jarak awal ya. Kalau ada lambang 0 di bawahnya itu artinya ya jarak awalnya ya, gitu. 0 itu melambangkan titik awal. Oke, setelah itu X kita tahu itu jarak, satuannya meter, A itu percepatan, satuannya meter per second kuadrat, T itu waktu, ya, satuannya second. Oke, next, kita sudah tahu X itu apa, A itu apa, T itu apa, satuannya bagaimana. Tinggal kita uraikan. X sama dengan X0 tambah setengah AT kuadrat. Ya, langsung saja ya. X itu apa tadi? Jarak. M. Dimensinya L. X0 ini apa? Jarak juga, tapi ini jarak awal ya. Jarak awal apa? M. Dimensinya L. Plus setengah, karena merupakan konstanta, kita tidak hitung dimensinya, tidak analisis, abaikan saja dulu. Ya, dikalikan dengan A. A itu apa? Meter per second kuadrat. Meter L per second kuadrat. T kuadrat dikali dengan T kuadrat. T dikuadratkan. Ya, T itu waktu. Dari sini langsung nih dapat L sama dengan L. Dari mana? Oke, kita coret-coret dulu. Oke, ini ya L plus L tambah T kuadrat per kali T kuadrat per T kuadrat ya. L tinggal turun ya. Nah, T kuadrat itu 1 ya, sebenarnya ini masih ada ya, ini masih ada L plus L ya, aduh sorry jelek, L plus L nih ya, dari sini ini sama ini. Nah, kalau dalam penjumlahan met harusnya dia sama dengan 2 L. Tapi sekali lagi konstanta ini kita abaikan karena dia ada di dimensi. Ya, kita analisis dimensinya saja. Makanya kita bisa langsung tulis nih ya L. Nih gitu. Jadi dari persamaan ini apakah persamaannya benar? Ya, jawabannya adalah benar. Karena apa? Ternyata X ini L, dimensinya ruas kanannya juga L. Gitu. Jadi satuan dari si X ini adalah apa? Karena dia dimensinya L, dia masuk dalam besaran apa? Panjang, maka satuannya akhirnya yaitu meter. Ya, jadi seperti itu ya analisis dimensi. Oke, kalian bisa catat semua hal yang sudah kalian tonton harusnya dari awal. Ya, catat pertanyaan-pertanyaan yang sudah mulai kalian pikirkan. Setelah ini nanti kita pertemuan. Silahkan tanya bagian mana yang kalian tidak mengerti. Jangan malu-malu untuk bertanya.
Setelah itu nanti mungkin kita akan coba latihan soal sedikit berhubungan dengan analisis dimensi, ya 1-2 nomor lah seperti itu ya. Oke, jelas. Terima kasih ya untuk semua yang sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan Google Meet atau Zoom kita. God bless you.